Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Haryanti dengan nickname 100. Di video ini saya akan membahas tentang motivasi dalam perilaku organisasi. Motivasi adalah hal yang sangat penting karena menjadi tenaga penggerak utama seseorang untuk bekerja dan berusaha mencapai tujuan. Tanpa motivasi, seseorang mungkin hadir di tempat kerja tapi tidak benar-benar hadir secara semangat dan produktivitas. Motivasi secara sederhana, motivasi adalah proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan. Intensitas artinya seberapa besar usaha yang dilakukan. Arah menunjukkan kemana usaha itu diarahkan. Terus yang terakhir, ketekunan menunjukkan seberapa lama usaha untuk bisa dipertahankan. Dalam organisasi, motivasi menentukan seberapa besar karyawan bersemangat, bertanggung jawab, dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Adapun teori-teori motivasi klasik. Sekarang kita bahas teori-teori klasik motivasi yang menjadi dasar pemahaman perilaku manusia dalam bekerja. Yang pertama, ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan, yaitu yang pertama ada fisiologis, seperti makan dan tempat tinggal. Yang kedua ada rasa aman, misalnya keamanan kerja dan stabilitas penghasilan. Terus yang ketiga ada sosial, yaitu kebutuhan akan pertemanan dan rasa memiliki. Yang empat ada harga diri, seperti pengakuan dan prestasi. Terus yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengembangkan potensi diri. Menurut Maslow, seseorang akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Contohnya nih, seseorang yang kebutuhan ekonominya sudah stabil akan terdorong untuk mencari pengakuan atau mengembangkan karirnya. Terus yang kedua ada teori 2 faktor Herzberg. Friedrich Herzberg membedakan 2 faktor utama. Yang pertama ada faktor motivator, seperti pencapaian, tanggung jawab, dan pengakuan yang bisa meningkatkan kepuasan kerja. Terus yang kedua ada faktor higienis, seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan yang mencegah ketidakpuasan. Artinya, kalau ingin karyawan termotivasi, organisasi tidak cukup hanya memperbaiki gaji, tapi juga harus memberi tantangan dan kesempatan berkembang. Terus yang ketiga ada teori X dan teori Y. Douglas McGregor membagi pandangan manajer terhadap karyawan menjadi 2. Yang pertama ada teori X, menganggap karyawan malas, tidak suka belajar, dan perlu diawasi. Yang kedua ada teori Y, menganggap karyawan suka bekerja, kreatif, dan mampu bertanggung jawab. Manajer yang percaya teori Y
biasanya lebih sukses membangun tim yang produktif karena mereka memberi kepercayaan dan ruang untuk berkembang. Yang keempat, selanjutnya ada teori kebutuhan MC Cleland. David MC Cleland menyatakan bahwa motivasi seseorang didorong oleh 3 kebutuhan. Yang pertama ada berprestasi, yaitu keinginan untuk berhasil dan mencapai target tinggi. Terus yang kedua ada berkuasa, yaitu keinginan untuk mempengaruhi atau memimpin orang lain. Yang ketiga ada berafiliasi, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan yang baik dan diterima oleh kelompok. Setiap orang punya porsi ketiganya berbeda-beda. Misalnya, seorang pemimpin biasanya memiliki kebutuhan berkuasa yang tinggi, sedangkan seorang guru mungkin lebih tinggi pada kebutuhan berafiliasi. Selanjutnya ada teori motivasi kontemporer. Sekarang kita masuk ke teori-teori modern yang lebih relevan dengan dunia kerja saat ini. Yang pertama ada self-determination theory. Teori ini menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri. Seseorang lebih termotivasi kalau ia melakukan sesuatu karena suka atau merasa itu bermakna, bukan hanya karena imbalan dari luar. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik seperti hadiah atau tekanan sering membuat motivasi cepat hilang jika hadiahnya berhenti. Yang kedua ada goal setting theory. Menurut teori ini, tujuan yang jelas dan menantang disertai umpan balik dapat meningkatkan kinerja. Misalnya target meningkatkan penjualan 10% dalam sebulan lebih memotivasi daripada sekadar tingkatan penjualan. Tujuan yang spesifik membutuhkan seseorang fokus dan terarah. Terus yang ketiga ada self-efficiency theory. Teori ini menekankan kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri. Orang yang yakin bisa berhasil akan lebih bersemangat mencoba dan tidak mudah menyerah. Sebaliknya, kalau seseorang merasa tidak mampu, motivasinya cepat hilang. Terus yang keempat ada reinformation theory. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya. Kalau berperilaku baik diberi penghargaan, orang cenderung mengulanginya. Tapi kalau diberi hukuman, perilaku itu akan berkurang. Contohnya nih, karyawan yang rajin diberi bonus biasanya akan tetap rajin. Yang kelima ada equity theory. Teori ini fokus pada rasa keadilan. Karyawan akan termotivasi jika merasa diperlakukan adil dibandingkan dengan rekan kerja lainnya. Kalau merasa tidak adil, semangat bisa turun dan kinerja menurun. Yang keenam ada expectancy theory. Teori ini mengatakan bahwa seseorang akan termotivasi jika ia percaya bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja yang baik. Terus kinerja yang baik akan mendapatkan penghargaan
dan penghargaan itu bernilai bagi dirinya. Jadi, motivasi muncul ketika seseorang yakin usahanya akan menjadi hasil nyata. Terus ada integrasi dan inti dari semua teori. Misalnya nih, kalau kita gabungkan semua teori tadi, bisa disimpulkan bahwa motivasi berasal dari kombinasi antara kebutuhan, tujuan, rasa adil, penghargaan, dan keyakinan diri. Artinya, motivasi bukan hanya soal uang, tapi juga tentang bagaimana seseorang merasa dihargai, berkembang, dan punya makna dalam pekerjaannya. Jadi, motivasi adalah kunci utama dalam perilaku organisasi. Karyawan yang termotivasi akan lebih tekun, produktif, dan loyal terhadap organisasi. Sebaliknya, tanpa motivasi, potensi sebesar apapun tidak akan bisa maksimal. Sebagian individu, kita perlu memahami yang memotivasi diri kita sendiri dan sebagai bagian dari organisasi. Penting bagi pemimpin untuk menciptakan lingkungan yang bisa menumbuhkan motivasi semua anggotanya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.